Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan R, D, O, W, S. Penjelasannya adalah 1. Melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. Melihat dokumen bukti implementasi. 3. Observasi. 4. Adalah wawancara. Dan yang terakhir, 5. Simulasi. Ini untuk membuktikan apakah kita sudah melakukan kerjakan yang kita tulis dan tulis yang kita kerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal seperti SK, pedoman, panduan, dan SPO. Ada dokumentasi bukti pelaksanaan. Saat observasi, yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Saat wawancara, sobat sehat bisa menjawab sesuai dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi, bisa melaksanakan sesuai SPO yang sobat sehat susun sendiri. Sobat sehat, ini video saya yang ke-221 yang akan membahas penggunaan APD sebagai bahasan kedua dari kewaspadaan standar yang ada di PPI di FKTP. Sebelum melihat video 221 ini, saya anjurkan sobat sehat melihat video tentang PPI di FKTP. Ada video 212 sampai dengan 220 dan di video 132. Di video 221 ini kita akan membahas penggunaan APD atau alat pelindung diri. Seperti telah dibahas pada video 216 tentang ruang lingkup PPI di FKTP, penggunaan alat pelindung diri atau APD merupakan pembahasan kedua dari kewaspadaan standar yang merupakan lapis pertama dari kewaspadaan isolasi. Yuk, kita bahas penggunaan APD. Pertama, kita membahas pengertian. Alat pelindung diri atau APD adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau penyebab infeksi atau penyakit. Kedua, tujuan. Alat pelindung diri bertujuan untuk menghalangi pajanan bahan infeksius pada kulit, mata, hidung, atau mata, yaitu selaput lendir dari tenaga kesehatan, pasien, atau pengguna kesehatan. Penggunaan APD yang efektif perlu didasarkan pada potensi paparan, dampak penularan yang ditimbulkan, serta memahami dasar kerja setiap jenis APD yang digunakan. Kemudian yang ketiga, prinsip penggunaan APD. Penggunaan APD perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini. Pertama, APD harus digunakan sesuai dengan risiko paparan, yaitu petugas kesehatan harus menilai apakah mereka benar atau tidak berisiko terkena darah, cairan tubuh, ekskresi atau sekresi agar dapat menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan risiko. Kedua, semua APD yang akan digunakan harus memenuhi standar keamanan, perlindungan, dan keselamatan pasien atau petugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, hindari kontak antara APD atau alat pelindung diri yang terkontaminasi atau bekas dan permukaan pakaian atau lingkungan pelayanan kesehatan. Buang APD bekas pakai yang sesuai tempat limbah dan standar yang ditetapkan.
Keempat, tidak dibenarkan berbagi APD yang sama antar dua petugas atau individu. 5. Lepas APD secara keseluruhan jika tidak digunakan lagi. 6. Lakukan kebersihan tangan setiap kali melepas satu jenis APD. Ketika meninggalkan pasien, untuk merawat pasien lain atau akan melakukan prosedur yang lain. Selanjutnya yang keempat, kita akan membahas jenis, tujuan, dan indikasi penggunaan APD. APD yang pertama adalah pelindung kepala atau topi. Akan kita bahas beberapa hal. Pertama, tujuannya. Tujuan penggunaan APD pelindung kepala atau topi adalah sebagai pelindung kepala dan rambut tenaga kesehatan dari paparan cairan infeksius pasien selama melakukan tindakan atau perawatan. Kedua, jenis APD topi. Penutup kepala terdiri dari bahan yang dapat digunakan sekali pakai dan yang dapat digunakan ulang, atau terbuat dari bahan kain yang dapat dilakukan pencucian. Harus terbuat dari bahan tahan cairan, tidak mudah robek, dan ukurannya pas atau sesuai di kepala pemakai. Sobat Sehat bisa melihat gambar 6 pemakaian topi atau penutup kepala di video. Catatan, apabila petugas menggunakan hijab pada prosedur medis, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, ganti hijab yang dipergunakan saat bekerja di pelayanan dengan risiko paparan darah, cairan tubuh, ekskresi dan sekresi dengan hijab yang lain, termasuk saat akan pulang ke rumah. Yang kedua, gunakan hijab yang menutupi kepala dan dimasukkan ke dalam baju kerja atau diikat ke bagian belakang leher. Dan jika jilbab akan digunakan pada prosedur berikutnya, maka jilbab ditutup kembali dengan penutup kepala atau topi. Selanjutnya kita akan membahas hal yang ketiga dari penggunaan APD topi, yaitu tentang indikasi. Indikasi penggunaan topi atau penutup kepala adalah: pertama, operasi kecil atau minor surgery. Kedua, pertolongan atau tindakan persalinan. 3. Intubasi trachea atau tracheotomi. 4. Penghisapan lendir masif. 5. Pembersihan alat kesehatan dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas APD yang kedua. APD yang kedua adalah kacamata dan pelindung wajah. Ada beberapa hal yang akan kita bahas untuk APD kacamata dan pelindung wajah. Pertama, tujuannya. Adapun tujuan penggunaan APD kacamata dan pelindung wajah adalah untuk melindungi selaput mukosa mata, hidung, atau mulut petugas kesehatan dari risiko kontak dengan sikret pernafasan atau percikan wajah, cairan tubuh, sekresi, atau ekskresi pasien. Kedua, kita akan membahas indikasi pemakaian APD kacamata dan pelindung wajah. Indikasinya adalah: pertama, pada tindakan yang dapat menimbulkan percikan atau semburan darah, cairan tubuh, sekret, dan ekskresi ke mukosa, mata, hidung, atau mulut. Indikasi yang kedua adalah potensi terjadinya transmisi airborne. Misalnya, pada tindakan gigi atau scalar ultrasonic dan high speed air driven, kemudian swab hidung atau tenggorokan, RJP atau resusitasi jantung paru, pemulasaran jenazah, penanganan linen terkontaminasi di laundry atau di ruang dekontaminasi. Sobat Sehat, selanjutnya kita lihat tabel 1, jenis dan kegunaan pelindung wajah. Ada perbedaannya, ada safety glasses and spectacle goggles dengan deskripsi yang bisa kita lihat di video. Kemudian ada face shield, ada full face shield. Selanjutnya kita akan bahas
alat pelindung diri yang ketiga yaitu masker. Dari masker ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama adalah tujuan penggunaan masker sebagai APD. Tujuannya adalah untuk melindungi wajah dan membran mukosa mulut dan hidung dari cipratan darah dan cairan tubuh dari pasien atau permukaan lingkungan yang kotor dan melindungi pasien dari petugas pada saat batuk atau bersin. Kedua, kita akan bahas syarat dari masker sebagai APD. Masker yang digunakan harus menutupi hidung dan mulut, serta penggunaan masker N95 harus dilakukan fit test atau penekanan di bagian hidung dan penilaian kerapatan penggunaan masker. Selanjutnya kita akan bahas yang ketiga yaitu indikasi penggunaan APD masker. Adapun indikasinya adalah pertama, pada tindakan atau prosedur yang dapat menghasilkan cipratan darah, cairan tubuh, sekresi atau ekskresi, atau jika petugas berisiko menghasilkan cipratan cairan dari selaput lendir, mulut, dan hidung. Indikasi yang kedua, masker N95 digunakan pada risiko paparan penularan infeksi melalui udara atau airborne disease dan dapat didaur ulang sesuai ketentuan. Selanjutnya kita lihat tabel 2 jenis dan kegunaan masker di video ya. Ada 3 jenis masker yaitu masker N95, masker KN95 dan masker bedah. Yang masing-masing ada jenis dan bagaimana penggunaannya. Kita lihat di video. Kemudian yang keempat yang akan kita bahas adalah cara penggunaan APD masker. Untuk masker bedah, lihat gambar 8 cara menggunakan masker bedah pada buku Pedoman Teknis PPI di FKTP Kementerian Kesehatan RI tahun 2020 pada halaman 28. Selanjutnya, penggunaan masker N95 dan KN95 bisa kita lihat di video. Di video bisa kita lihat ada gambar 9 cara menggunakan masker N95 dan KN95. Bisa juga dilihat pada gambar 9 cara menggunakan masker N95 maupun KN95 pada buku Pedoman Teknis PPI di FKTP Kemenkes RI tahun 2020 pada halaman 28. Sobat Sehat, selanjutnya kita akan membahas APD yang keempat, yaitu gaun. Penggunaan APD gaun mempunyai tujuan untuk melindungi baju petugas dari kemungkinan paparan atau percikan darah atau cairan tubuh, sekresi, ekskresi, atau melindungi pasien dari paparan pakaian petugas pada tindakan steril. Kemudian yang kedua, kita akan bahas indikasi dari penggunaan gaun. Adapun indikasi penggunaan APD gaun adalah pertama, transmisi kontak, misal saat adanya wabah, dan transmisi droplet saat pencegahan infeksi sebelum operasi atau prabedah. 2. Membersihkan luka, tindakan drainase, menuangkan cairan kontaminasi ke pembuangan atau WC atau toilet, menangani pasien perdarahan masif, tindakan bedah, dan perawatan gigi. Ketiga, kita akan bahas jenis gaun dan kegunaannya. Ada 3 jenis gaun, yaitu gaun yang dapat digunakan kembali atau reusable. 2. Celemek atau apron. 3. Gaun bedah atau disposable. Sobat Sehat, kita lihat tabel 3 di video. Tabel 3 adalah jenis gaun dan kegunaannya. Ada 3 jenis gaun, yaitu gaun yang dapat digunakan kembali atau reusable,
kemudian gaun celemek atau apron, dan gaun bedah atau disposable. Sobat Sehat, sekarang kita akan membahas APD yang kelima, yaitu sarung tangan. APD sarung tangan ini akan kita bahas beberapa hal. Pertama adalah tujuan. Tujuan penggunaan APD sarung tangan adalah untuk melindungi tangan dari paparan cairan tubuh, darah, sekresi, ekskresi, dan bahan infeksius lainnya. Menggunakan sarung tangan sesuai dengan ukuran tangan dan gunakan pada kedua belah tangan, dan hanya digunakan untuk satu kali prosedur pada satu pasien. Jika rusak atau robek, maka mengganti dengan sarung tangan yang baru. Yang kedua tentang sarung tangan ini adalah indikasinya. Adapun indikasi penggunaan APD sarung tangan digunakan pada saat tindakan aseptik, tindakan steril untuk mencegah risiko penularan mikroorganisme atau tindakan bedah. Ada 3 jenis sarung tangan, meliputi sarung tangan bersih, sarung tangan steril, dan sarung tangan rumah tangga. Sobat Sehat bisa melihat tabel 4 jenis sarung tangan dan kegunaannya di video. Sekarang kita akan membahas hal yang ketiga dari APD sarung tangan, yaitu langkah-langkah pemasangan sarung tangan steril, yang bisa kita lihat pada gambar yang bisa dilihat juga di video. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah hal keempat yang kita bahas dari APD sarung tangan, yaitu langkah-langkah pelepasan sarung tangan steril yang dijelaskan pada gambar 11. Ya, kita lihat gambar 11 tentang langkah-langkah pelepasan sarung tangan steril di video. Selanjutnya kita akan membahas APD yang keenam, yaitu sepatu. Adapun APD sepatu itu tujuannya adalah untuk melindungi kaki petugas dari tumpahan atau percikan atau cairan tubuh lainnya, dan mencegah dari kemungkinan tusukan benda tajam atau kejatuhan alat kesehatan yang berisiko melukai kulit. Sepatu yang dipergunakan harus tertutup dan tahan air, serta tahan tusukan. Segera lepaskan sepatu jika terkontaminasi darah atau cairan tubuh untuk dilakukan proses pembersihan atau dekontaminasi sesuai ketentuan. Yang kedua, kita akan bahas indikasi dari penggunaan sepatu sebagai APD. Sepatu tertutup dipergunakan oleh seluruh tenaga kesehatan, sedangkan sepatu boot dipergunakan pada prosedur sebagai berikut. Pertama, penanganan pemulasaran jenazah. Kedua, penanganan limbah. Ketiga, tindakan operasi. Keempat, pertolongan dan tindakan persalinan. Kelima, penanganan linen. Keenam, pencucian peralatan di ruang gizi. Ketiga, kita akan membahas jenis sepatu dan kegunaannya. Berikut ini dijelaskan jenis sepatu dan penggunaannya. Lihat tabel 5 jenis sepatu dan penggunaannya di video. Ada 3 jenis sepatu yang digunakan, yaitu pertama sepatu tertutup, kedua sepatu boot, kemudian yang ketiga sepatu kerja. Kita lihat gambarnya di video dan indikasi-indikasinya serta penilaiannya. Yang kelima, kita akan membahas bagaimana pemakaian dan pelepasan APD. Lihat tabel 6 cara pemakaian APD dan tabel 7 cara pelepasan APD di video ini. Kita lihat tabel 6 adalah cara pemakaian APD, ya. Ini ada langkah-langkahnya, ada gambarnya. Kemudian yang berikutnya, tabel ke-7 adalah cara pelepasan APD. Semua sudah kelihatan di dalam video.
Demikianlah Sobat Sehat, di video 221 ini kita telah membahas penggunaan APD sebagai bagian kedua dari kewaspadaan standar atau PPI di FKTP, baik puskesmas maupun klinik. Sobat Sehat bisa membaca lebih rinci pada 1 Permenkes RI nomor 27 tahun 2017 dan kedua Pedoman Teknis PPI di FKTP yang dikeluarkan tahun 2020. Kita akan bertemu di video 222 untuk membahas tentang pengendalian lingkungan yang merupakan hal ketiga dari kewaspadaan standar pada PPI di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.